Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Bersama saya Andrew Pakpahan dalam episode kali ini, kami akan menyiapkan liputan tentang harapan baru di bumi Nangro Aceh, Darussalam. Namanya tadi siapa ikannya? Rian, oke. Miftahul dan Abdul Rahman adalah dua orang anak yang mengalami bencana musibah tsunami pada 10 tahun lalu. Kehilangan tempat tinggal dan juga sanak keluarga merupakan duka yang berat yang mereka pikul. Namun mereka berjuang untuk tetap mandiri dan juga dewasa dalam SOS Children Village. Bagaimana kondisi mereka sekarang? Ikuti kisahnya mereka dalam liputan berikut ini. Coba lihatlah kampung kita, Bunda, jangan lihatlah Bunda lagi. Kampung kita udah habis, nggak ada lagi, tinggal tanah aja di kampung itu. 10 tahun yang lalu, gempa tsunami Aceh meluluh lantakkan Serambi Mekah pada 26 Desember 2004. Tercatat lebih dari 126.000 jiwa menjadi korban akibat gempa tersebut. Puluhan gedung hancur oleh gempa berkekuatan 9,3 skala Richter itu, terutama di Melabuh dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terhempas gelombang tsunami. Jutaan anak Indonesia pun harus kehilangan pengasuhan orang tua. Peristiwa itu menyisakan kesedihan dan duka yang mendalam. Mengarungi waktu, anak-anak korban tsunami berjuang untuk maju. Dalam balutan asa, sepenggal cerita masa lalu masih tersisa. Nama ulun tuan Miftahul Jannah. Ulun tuan berusia jino 17 tahun. Waktu kejadian tsunami yang ulun rasakan, ulun tuan sangat tatyo karena sebelum-sebelumnya ulun tuan belum pernah kena kejadian lagi nyan. Yang ulun tuan lihat setelah tsunami IJDE, rumah-rumah pada hancur mandum. Hanale yang sapu yang tinggal termasuk rumah ulun tuan dan keluarga ulun tuan yang ka hanale mak ngonaka ulun tuan. Itulah cerita Miftahul Jannah tentang suasana terakhir di rumahnya sesaat setelah gelombang tsunami menggulung seluruh desa 10 tahun lalu. Ia adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara. 3 orang kakak dan ibunya telah meninggal dunia dalam bencana maha dahsyat itu. Pasca tsunami, Miss tinggal bersama kakeknya di desa Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian, Miss melanjutkan kehidupannya di SOS Children's Village, Banda Aceh. Alhamdulillah dengan ngong kakek padum bulan, kakek ulun tuan gedepe na tempat yayasan SOS. Jadi ulun tuan gejuk le kakek lun tinggal ba SOS sampai jino. Dari Glahpet 2006 sampai jino. Sebelum ji ulun tuan ngulun tupe SOS nyan kiban. Tapi setelah ulun tuan tamung ke SOS jino ulun tuan ka lun kibannya SOS. Miss merajut hari demi hari di SOS Children's Village Banda Aceh. Deretan rumah dengan halaman luas dipenuhi tawa gembira teman seusianya, perlahan membuang rasa trauma dan kesedihannya. Setelah ulun tinggal di SOS, ulun tuan sangat merasa ulun tuan na keluarga baru. Contoh ji lagi akak lun yang kahanale, jadi naso meganto di SOS dan cit mak lun lagi hanale, jadi di SOS na yang peganto sebagai mak lun. Awal-awal ji lun pun banlu tsunami, lun merasa trauma. Setelah lun tamong ke SOS, ulun tuan karena letak kegiatan yang menemani ulun tuan dalam suro-uro, jadi ulun tuan rasa trauma, bacut demi bacut, gaduh di pikiran lun. Di rumah 12, Miss memiliki keluarga baru. Miss menjadi seorang kakak dan saudara bagi anak-anak yang senasib sama dengannya. Perbedaan jino ngon segolong tsunami, perbedaan ji cukup berbeda. Pasti ji
seorang anak pasti mah kumpul dengan keluarga ro. Perbedaan aja lo merempok keluarga yang lebih rame di SOS, dan pelajaran hal-hal yang lebih berbeda sebelum tsunami. Ulun tuan hana merasa male, ulun tuan tinggal di SOS karena lecit keluarga-keluarga yang lain yang lebih dari lon, walaupun ngongolon sering sering kepegah oh ronahan yayasan, tapi ulun tuan hana male karena ulun tuan merasa bersyukur yang terima ulun tuan yang mensukseskan ulun tuan ke depan. Kini, Miss sudah duduk di kelas 2 SMA Negeri 9 Banda Aceh. Ia sangat menyukai taekwondo. Ketertarikan Miss pada olahraga bela diri taekwondo dimulai saat ia duduk di kelas 5 SD. Kesungguhannya berlatih taekwondo mengantarkan dirinya masuk ke asrama binaan Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Berkat ketekunannya, ia kerap dipercaya terjun mengikuti berbagai macam kejuaraan dan meraih banyak medali emas. Ulun tuan ikut taekwondo sampai ulun tuan tamong ba asrama olahraga. Nan pun ulun tuan hobi latihan taekwondo. Ulun tuan dengar sebuah informasi bahwa Indonesia nacit sikula atlet. Jadi ulun tuan tertarik dengan sikulanya. Setelah ulun tuan selesai SMP, ulun tuan langsung tes ke asrama melewati tahap tahap tes kesehatan, tahap tes fisik. Alhamdulillah ulun tuan lulus ba SMA-nya. Ulun tuan ikut taekwondo sampai ulun tuan tanding. Pertama ulun tuan galak kacit termasuk dalam hobi ulun tuan ikut bela diri taekwondo sampai ulun tuan ulun tuan tanding luar. Banyak pelajaran hidup yang Miss dapat dari kejadian tsunami. Duka tsunami bagi dirinya justru kini menjadi pemicu asa yang tak ternilai harganya. Ia ingin mengubah hampa menjadi makna, mengubah air mata menjadi senyum dan tawa. Pelajaran yang lu dapat setelah tsunami, lihat pelajaran yang lu dapat, terutama mungkin yang hana segom tsunami ulun tuan hana lagenyo pasti ulun tuan hana tat le tepu le hal. Setelah tsunami ulun tuan le dapat mempelajari banyak le hal, mau nyan pelajaran ataupun hal-hal yang lain. Miftahul Jannah untuk menjawab soal nomor 1 halaman 88. Tugas D. Jawaban nomor 1 D. Jawabannya it's not us sharing a first sleep meal. Setelah tsunami, ulun tuan sangat bersyukur karena ulun tuan hanjit putus asa, hanjit sep udip ulun tuan jinan. Walaupun tsunami kalah, ulun tuan tetap harus semangat menuju ke masa depan ulun tuan yang lebih cerah. Hikmah yang ulun ambil dalam tsunami-nya, hikmah ulun tuan harus banyak bersyukur. Harus selalu bersyukur kepada Allah, menjalankan semandum perintah Godnya. Miss kini sudah mandiri. Namanya yang diambil dari bahasa Arab Miftahul Jannah punya arti yang indah, kunci surga. Ia ingin keberadaannya membawa cinta kasih dan harapan bagi sesama. Bukan tanpa maksud Tuhan mengizinkannya menikmati nafas kehidupan. Miss percaya ada peran yang perlu ia jalankan. Ada latihan hari yuk. Mau. Harapan ke depan. Harapan ulun tuan ke depan pasti ulun tuan
sukses, membahagiakan keluarga ulun tuan dan juga keluarga SOS, menjadi seorang guru yang bisa kasih contoh kepada generasi yang akan datang gimana cara hidup, mensyukuri kehidupan yang sudah terjadi. Biarlah yang kali bahalih deh ino ta lanjutkan masa hidup yang baru yang lebih god. Yang buat saya semangat itu karena yang buat ulun tuan semangat karena ulun tuan berpikir yang berlalu biarlah berlalu, jino ta bangkit menuju ke masa depan yang lebih god. Jadi hana kata-kata putus asa, hana kata-kata putus asa jit ino mantong. Jadi ulun tuan tetap semangat menuju masa depan ulun tuan yang lebih cerah. Pesan-pesan ulun tuan di kampung, ulun tuan harus semangat, harus belajar berajin, begepatih ngongon urang yang kajino biaya dino hidup. Bekna kata-kata ulun tuan hanjut, jadi ulun tuan harus selalu mencoba walaupun sesulit pu yang nanti ke. Tsunami waktu itu hari Minggu tanggal 24 tepatnya. Ketika itu kan tsunami itu kan diawali oleh gempa dengan kekuatan 9,8 skala Richter. Efek gempa aja rumah-rumah di rumah saya tentunya banyak retak-retak, mengalami retak-retak. Gempa terhebat yang pernah Aceh alami. Semua orang mengucap-ucap la ilaha illallah, mengucap-ucap tasbih Allah, subhanallah. Nggak lama setelah gempa, tiba-tiba macam suara gemuruh, gitu kan. Semua burung-burung terbang dari langit ke arah sana. Orang tua saya panik, kenapa ini? Tak lama kemudian, semua orang udah pada berteriak-teriak, air laut naik. Itulah orang tua saya juga ikut lari. Abdul Rahman, pemuda yang kini berusia 22 tahun ini, merupakan korban yang selamat dalam kejadian bencana alam tsunami tersebut. Kebetulan saya sini tidak terkena air tsunami-nya. Saya sempat melarikan diri terlebih dahulu. Tapi menurut cerita orang tua saya, beliau sempat sampai berenang di air tersebut untuk menyelamatkan diri. Terus pertama kali saya jumpa ibu saya, pakaiannya udah compang-camping, mukanya udah hitam, hampir saya tidak mengenalinya. Ibu saya terseduh-seduh nangis karena beliau sangat bersyukur melihat saya masih hidup. Saya bersyukur tentu. Di situ kan, di tsunami itu pertama kali saya merasakan gimana rasanya kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 tahun tsunami berlalu, menyisakan kenangan bagi Abdurrahman terhadap rumah tercintanya di Dusun Tuan Balik Iye, Banda Aceh. Ini yang belakang saya ini adalah rumah saya waktu sebelum tsunami. Dan ini bentuk rumah bangunan bantuan yang didirikan. Sebelumnya rata tersapu dengan tsunami. Dulu rumah satu itu banyak yang tempati, mulai dari nenek, adik mama, kakak mama, habis itu ada paman. Situ semua berkumpul. Pasca tsunami, almarhum ibunya Nur Laili meminta Abdul tinggal di SOS Children's Village demi masa depannya. Itu sekitar setahun setengah tinggal di pengungsian Matai. Setelah itu datang Pak Anok dengan rombongannya ngasih sosialisasi. Ketika itu ibu saya yang ikut untuk mendengarkan sosialisasi Pak Anok. Dan ternyata ibu saya tertarik karena
Itulah sekolah saya dengan pengungsian jauh. Itulah biaya nggak ada untuk pergi. Itulah ibu saya berpikirnya sampai situ. Tapi ya namanya saya anak kecil dulu, ya saya nggak mau lah jauh dari orang tua. Ke sana, ibu saya nggak sayang lagi sama saya. Awalnya sih ibu saya ngimbing-ngimbingin saya, ini ikut SOS masuk, ntar ibu beliin sepeda, katanya. Wah, saya tertarik. Kebetulan juga kawan-kawan saya juga ada sebagian, hampir sebagian ikut bergabung untuk masuk ke SOS. Pertama kali saya pikirkan, aduh saya hidup dengan orang lain nih, gimana nih, nggak nyaman, merasa kesepian. Oh nggak kesepian, pokoknya merasa asing lah pertama kali tinggal sini. Tapi lama-kelamaan baru terasa keluarga. Mulai dari pembagian ibu asuh, habis itu pindah rumah kami. Ini kan rumah pertama. Untuk selanjutnya kan anak-anak terus bertambah, jadi kami pindah lagi. Kalau saya sih, kan saya anak sematawayang. Saya selalu dibatasi, ini jangan main ini, jangan main itu. Ketika di SOS berubah 180 derajat. Saya bisa semua, bisa main ini, main itu, bisa bareng-bareng. Itu sih kebersamaan kalau bagi saya, itu yang paling penting, yang paling saya dapatkan di sini itu. Abdul tumbuh dewasa. Ia kini tinggal di asrama putra. Di sini terdapat 15 orang anak termasuk Abdul yang dikategorikan sudah mandiri. Manfaatnya, kalau sampai sekarang saya kan udah bekerja. Manfaatnya attitude paling utama, kedisiplinan itu sebenarnya. Kalau di dunia kerja itu kepintaran tuh nomor 2. Yang penting disiplin, attitude-nya bagus, itu sih. Mungkin kalau nggak ada tsunami, nggak tahu ya, saya bisa kuliah sampai sekarang, lulus, bisa dapat kerja. Tapi ya itulah, ada banyak itulah, ada hikmah di balik bencana intinya. Ibunda Abdul meninggal 5 tahun setelah Abdul masuk SOS. Sepeninggal ibunya, Abdul meneguhkan tekad untuk membahagiakan orang di sekitarnya. Saya punya cita-cita saya itu step by step. Mulai dulu saya punya cita, ini saya bisa lulus di Politeknik 3 tahun pas. Saya bertujuan hidup tuh untuk membahagiakan orang tua saya. Tapi karena sekarang nggak ada lagi orang tua, berarti tujuan saya sekarang untuk ini bisa membuat orang lain bahagia, ya udah. Abdul kini bekerja di Universitas Politeknik Banda Aceh. Ia dipercaya membuat dan mengelola web di Politeknik tersebut. Bersyukur, alhamdulillah bersyukur. Mungkin salah satunya orang tua. Di keluarga saya tuh nggak ada orang yang bisa sampai sarjana itu. Mungkin baru saya. Maka saya termotivasi. Apalagi ibu saya udah almarhum. Jadi setiap saya melakukan sesuatu, saya pasti ingat ibu saya. Ini pesan ibu saya. Yang saya pikirkan, hidup ini belajar mendengarkan orang yang patut didengar dan mengabaikan orang yang nggak patut didengar. Untuk jangka pendek, Abdurrahman berencana melanjutkan kuliah di Universitas Ubudiyah Banda Aceh. Visinya teguh, memandang masa depan. SOS Children's Village Banda Aceh memperjuangkan hak-hak anak untuk menangani putra-putri Aceh yang terkena dampak tsunami. Latar belakangnya memang adalah karena bencana tsunami. Karena bencana tsunami, maka SOS hadir di Banda Aceh gitu. Seperti itu untuk membantu anak-anak yang kehilangan pengasuhan. SOS Children's Village Banda Aceh menyediakan kawasan yang aman dan kondusif bagi anak-anak
untuk dapat melakukan beragam kegiatan, bermain, dan berekspresi. Sifatnya menawarkan, ini ada sebuah pengasuhan, lembaga pengasuhan anak yang berbasis keluarga. Kalau memang ternyata ada anak-anak yang kehilangan pengasuhan orang tua dan tidak punya tempat yang aman juga buat dia, ya. Nah, kalau Bapak Ibu percaya mau menitipkan pengasuhannya di SOS, ya kita terima. Kita lihat juga anak-anak situasi di pengungsian ini kurang baik sebetulnya untuk tumbuh mereka. Pertama kali ada kurang lebih sekitar 10 anak lah yang mau tinggal di SOS. Berapa orang nih? Hah? Ini mau main apa? Untuk trauma healingnya tuh di SOS tuh ada sebuah program, ya, ada program namanya psikososial juga. Nah, psikososial ini di mana menurut SOS anak-anak ini harus sehat secara sosial, harus sehat secara budaya, harus sehat secara medis, gitu. Ya, sehat secara holistik seperti itu. Salah satu metodenya yaitu dengan supaya anak-anak ini tumbuh di tengah-tengah keluarga, gitu. Karena anak-anak waktu itu sudah kehilangan pengasuhan, keluarganya sudah pecah, dan pada dasarnya anak-anak ini yang tempat yang paling ideal buat anak-anak adalah di rumah keluarga. Miftahul Jannah dan Abdurrahman adalah anak-anak korban bencana tsunami yang menjadi binaan SOS Children Village. Mereka kini sudah tumbuh mandiri dan membantu membina adik-adik asuhnya. Waktu yang bergulir menghanyutkan duka masa lalu. Harapan kini bergayut pada keyakinan akan masa depan. Saling membantu adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar. Dengan saling membantu, setiap duka cita akan menjadi ringan dan sukacita akan menjadi lebih besar. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889 8100 5000 atau ke website Dai TV dan media sosial Dai TV. Akhirnya saya Andrew Pakpahan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.